Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekti Anjarwati dengan NIM 192141010. Di video kali ini kami akan membahas mengenai ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nasi dan langsung. Kami memilih ayat Al-Quran mengenai proses penggaraman khamr. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari nasi dan langsung. Nasi secara bahasa memiliki arti yaitu menghilangkan, penggantian, pengubahan, dan pemindahan. Kemudian secara istilah artinya menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Kemudian mangsuh. Secara bahasa mangsuh adalah sesuatu yang dihapus dan dihilangkan atau dipindah atau disalin. Kemudian secara istilah mangsuh ialah hukum syara yang diambil dari hukum syara yang pertama, belum diubah dan dibatalkan dan diganti dengan hukum dalil syara yang lain. Kemudian ada beberapa ayat terkait pengharaman khamr. Yang pertama yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 67, yang kedua Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, yang ketiga Quran Surat An-Nisa ayat 43, dan yang keempat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Kemudian nanti ada beberapa penjelasan mengenai ayat tersebut yang akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama mengenai asbabul nuzul dan asbabul wirid terkait ayat tersebut. Kemudian analisis terkait ayat tersebut yang berkaitan dengan nasi dan langsung. Dan kemudian yang keempat yaitu terkait penerapan hukum dari ayat tersebut. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rengkusuma Buana. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang asbabun nuzul dan asbabun wuruj, di mana tentang ayat pengharaman khamr yang sudah dijelaskan materi sebelumnya oleh pemateri pertama, bahwa ada 4 ayat pengharaman khamr, antara lain An-Nahl ayat 67, Al-Baqarah ayat 219, An-Nisa ayat 43, dan yang terakhir surat Al-Ma'idah 90-91. Asbabun nuzul surat An-Nahl ayat 67. Wa min samaratin nahili wal anabi tatakizuna minhu sakara wa rizq hasanah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkannya. Kemudian ayat itu turun sebelum diharamkannya minuman yang memabukkan, misalnya buah kurma, kismis, sirup, dan membuat berbagai minuman lezat lainnya. Allah menciptakan bagi hamba-hambanya buah kurma dan anggur, kemudian mereka gunakan sebagai bahan untuk membuat khamr. Kemudian, sebelum turun ayat pengharaman khamr, dan sebagian lagi mereka jadikan sebagai makanan yang lezat. Kemudian untuk surat Al-Baqarah ayat 219, di mana mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Kemudian daripada manfaatnya, mereka menanyakan kepadamu tentang apa mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan bahwa ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya.
Ketika itu, sahabat diperintah untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Datang menghadap kepada Rasulullah dan berkata, "Kami tidak mengetahui perintah infak yang bagaimana dan harta yang mana saja yang kami infakkan." Maka Allah menurunkan ayat bahwa berbunyi, "Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa." Itu menegaskan bahwa yang harus dikeluarkan itu selebihnya dari kelebihan hidup sehari-hari. Lanjut untuk yang surat An-Nisa ayat 43. Artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musyafir, datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan yang baik. 10 mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Nah, dari ayat tersebut, ayat turun setelah adanya latar belakang seseorang yang melakukan perjalanan, kemudian ia junub lalu tayamum. Setelah itu dia melaksanakan sholat di masjid. Jadi proses penurunan ayat Al-Quran itu mengenai tahap khomer turun secara latar belakang. Kemudian surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 itu berisi tentang kandungan setan menimbulkan permusuhan dan kebenaran lantaran meminum khomer yang mengandung kejelekan dan fitnah. Jadi itu setan menimbulkan kebenaran tentang kebencian. Jadi, secara sosiohistoris dimulai dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pengharaman khomer itu terjadi secara bertahap. Ketika itu, Rasulullah datang ke Madinah, didapatinya kaum suka minum arak. Dan itu pun tidak hanya meminum arak, namun juga berjudi. Kemudian Rasulullah itu menghendaki orang tersebut, didapatinya kaumnya yang suka minum arak. Kemudian turunlah ayat, "Yas'aluka anil khamr wal masyiril khul fihima itsum kabirun wa manafi'u linnasi." Itu tentang surat Al-Baqarah tadi yang ayat 219. Mereka berkata, "Tidak diharamkan kepada kita minum arak hanya lah itu dia menganggap dosa besar." Dan mereka terus meminum arak. Pada suatu hari, ada seorang kaum muhajirin menjadi imam bagi para sahabat pada waktu sholat maghrib. Nah, kemudian dia itu dalam kondisi mabuk, jadi bacaan yang ia ucapkan itu salah. Turunnya ayat lagi yang lebih keras dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 yang memberikan kepastian bahwasannya akan haramnya suatu khamr. Sehingga mereka berkata, "Cukuplah, kami akan berhenti." Kemudian orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana sih nasib orang-orang yang gugur di jalan Allah dan mati di atas kasur, padahal mereka meminum arak dan makan hasil judi. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banu Fabianti ingin menjelaskan tentang analisis ayat Qamar yang berkaitan dengan nasib dan musuh. Sebelumnya
rizqan hasana inna fi dzalika la ayatan liqaumin yaqilun. Yang artinya, dan dari buah kurma dan anggur kamu berfirman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya padanya demikian itu benar-benar terdapat tanda atau kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Dari sini belum ada hukum mengharamkan khamar, hanya saja signal bahwa dari tumbuhan anggur bisa dijadikan bahan yang bermanfaat. Dimasuk oleh sekitar ayat 219 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan mencuri. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Dari ayat ini mulai mengarah kepada khamar, bahwa khamar itu ada manfaatnya kalau diminum, tetapi kerugiannya lebih besar. Dari ayat ini Allah menunjukkan kerugiannya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 219 tersebut dinasih oleh surat An-Nisa ayat 43. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula hadiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar lalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau bukan dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Di sini sudah menyebutkan bahwa khamar dilarang, tetapi hanya pada saat kamu melakukan sholat. Lalu surat An-Nisa ayat 62 dinasih dengan surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, judi atau berkorban untuk berhala mengombinasi dengan tanah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Di sini sudah menyebutkan bahwa minum khamar dilarang dan menyatakan meminum khamar termasuk perbuatan syaitan, dan juga menyatakan dengan menjauhi khamar akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dapat saya sampaikan tentang analisis ayat khamar yang berkaitan dengan nasib mansukh. Untuk penjelasan tentang penerapan hukumnya akan disampaikan oleh teman saya Mbak Lani Mustafa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Mafifah akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang kesimpulan terkait hukum khamar. Langsung saja, melalui penjelasan yang disampaikan sebelumnya, disimpulkan bahwa khamar yang awalnya diperbolehkan, pada akhirnya khamar diharamkan secara tegas. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum keras, berjudi, berkorban berhala, mengombinasi dengan tanah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Dari hukum keharaman khamr ini bukan
juga disinyalir